tuh nih sama Abu Noval dengan Ummu Noval. Allah Jadi Akbar. Abu Noval. Fi amanillah, mudah-mudahan ya sampai di tujuan dengan selamat. Amin, amin. Oke. Suaranya Suaranya dimatikan dulu biar tidak terdengar suaranya peserta. Baik. Bapak dan Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah setelah tadi kita menyimak bersama, membaca bersama juga tahsin bersama Ustadz kita Ustadz Siswandi, dan ternyata membaca Al-Fatihah saja kita masih banyak yang keliru ya. Masya Allah. Padahal dalam satu hari minimal kita itu membaca Al-Fatihah 17 kali. Satu-satunya surah di dalam Al-Quran yang diwajibkan untuk dibaca dalam setiap rakaat kita di dalam sholat. Jadi surat Al-Fatihah ini, Ummul Kitab ini memang sebuah surat yang luar biasa, dan mudah-mudahan kita bisa mentadaburinya malam hari ini. Dan ini tema ini topiknya cukup berat. Ustadz Zul ini memberikan amanah yang cukup berat bagi saya, bagaimana mentadaburi dan melihat dari segi bisnis setiap ayat-ayat yang kita baca. Ya, mudah-mudahan Allah berikan kemudahan. Jadi surat Al-Fatihah ini surat yang istimewa. Dia umul kita, pembuka kita. Di dalamnya terdapat tauhid, akidah. Ada tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah, dan juga asma wa sifat yang di dalam 7 surah yang kita baca. Tauhid rububiyah ya ketika kita membaca Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin. Jadi Allah lah yang menguasai hari pembalasan, Allah yang memberi, Allah yang maha pengasih, maha penyayang. Itu rububiyah. Uluhiyah ketika kita membaca Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, itu uluhiyah, bahwa Allah lah yang disembah, yang dimintai pertolongan. Dan juga ada juga tauhid asma wa sifat ketika kita mengucapkan Ar-Rahmanir Rahim. Itu jadi segala macam tauhid insya Allah ada di dalam surat Al-Fatihah ini. Nah, bagaimana kita mentadaburi surat Al-Fatihah ini? Jadi surat Al-Fatihah ini tentu saja bukan hanya sekedar kita membaca, tapi yang lebih jauh dari itu adalah kita memahami makna dari setiap ayat. Kita memahami apa sih kandungan dari setiap ayat. Dan yang lebih spesifik lagi, hari ini kita berbicara bagaimana memaknai setiap ayat di dalam surat Al-Fatihah itu, bagaimana memaknainya dalam keseharian kita, dalam bisnis terutama, atau dalam jual beli terutama, dalam tijarah. Nah, ini kajian yang kayaknya jarang Ustadz lakukan, kayaknya menghubungkan surat Al-Fatihah dengan bisnis. Tapi saya akan saya mencari beberapa literatur. Saya akan mencoba, kita mulai dengan ayat pertama yang tadi kita bacakan. Bismillahirrahmanirrahim. Artinya dengan menyebut nama Allah yang maha pemurah lagi maha penyayang. Ini kalimat yang sangat luar biasa. Basmalah ini kalimat yang sangat luar biasa. Jadi ada, kita mulai satu persatu dari ayat yang pertama. Jadi ada di dalam musnadnya Imam Ahmad bin Hambal, itu beliau menceritakan di dalam musnadnya itu ada sebuah peristiwa di mana Rasulullah SAW itu sedang berboncengan dengan seorang sahabat yang tidak disebutkan sahabatnya namanya siapa. Lalu kemudian tiba-tiba untanya Rasulullah itu tergelincir. Tunggangan Nabi Muhammad SAW itu tergelincir. Maka kemudian orang yang menunggangi di belakangnya Rasulullah, atau orang yang menumpang di belakang, atau kita bilang orang yang bonceng di belakang itu, kemudian dia mengatakan begini, celakalah syaitan. Jadi ketika dia jatuh, dia mengatakan celakalah syaitan. Kemudian Nabi mengatakan begini, jangan engkau mengucapkan celakalah syaitan. Karena jika engkau mengumpat, mengatakan celakalah syaitan, maka yang terjadi dia akan lebih besar. Jadi syaitan ini akan lebih besar. Maka Nabi kemudian mengucapkan atau mengajarkan untuk mengucapkan, kalau terjadi seperti itu, kita jatuh atau kita terperosok atau kita mengalami musibah, kita pengen bangkit, maka kita digoda oleh setan, maka kemudian Nabi mengajarkan, bacalah bismillah. Maka setan akan menjadi kecil
hingga seperti seekor lalat. Masya Allah. Ini dalam hadis Imam Ahmad. Maka Bapak dan Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, membaca lafaz basmalah yang menjadi ayat pertama dari surat Al-Fatihah ini, apa sih yang bisa kita hubungkan atau yang bisa kita ambil, ya, kita tadaburi dalam bisnis. Dalam bisnis ini, dengan membaca basmalah, seringkali dalam bisnis itu kita punya masalah besar. Seringkali dalam bisnis itu kita punya proyek besar. Seringkali dalam bisnis itu kita punya musuh besar. Seringkali dalam bisnis kita punya kendala besar. Maka di dalam kita berbisnis itu, membaca bismillah, ya, membaca basmalah, ketika kita menghadapi semua hal yang sulit, ketika kita menghadapi semua hal yang besar, yang kita ingin membuat itu semuanya menjadi kecil agar kita bisa melaluinya, maka kita awali dengan bismillah. Ya, jadi wujud konkret implementasi dari bisnis dari kalimat ayat pertama ini adalah dengan mengucapkan nama Allah Subhanahu wa taala yang Maha Besar, maka kemudian kita melangkah. Maka bagi teman-teman yang kadang-kadang banyak berpikir ketika mau melakukan ide-ide bisnis, ketika teman-teman mungkin banyak merenung, takut ketika mau melakukan sesuatu, maka ayat pertama dalam Al-Fatihah ini mengajarkan kepada kita, kalau kita takut, kalau kita ingin mengambil keputusan dan kita tidak berani, maka ucapkan Bismillahirrahmanirrahim, lalu langkahkan kaki kita. Masya Allah. Maka semua ujian itu menjadi kecil. Semua masalah itu menjadi kecil. Insya Allah. Atas izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Masya Allah. Jadi dalam kalimat ini juga, ya, dengan nama Allah, artinya kita melangkah dengan nama Allah, artinya kita mengajak Allah dalam langkah kita. Maka selain kita akan merasa bahwa urusan-urusan kita itu semua, kendala-kendala kita semua itu kecil, di samping itu kita juga akan merasakan muraqabah, di mana kita bersama atau didampingi oleh Allah Subhanahu wa taala dalam setiap langkah kita. Masya Allah. Maka sebagai manusia kita akan senantiasa, karena muraqabah, maka kita akan senantiasa berani, dan di satu sisi kita akan berhati-hati. Jadi muraqabah ini memberikan kepada kita rasa, karena kita melangkah, ketika kita melangkah dengan bismillah, ketika kita takut bismillahirrahmanirrahim, maka ada muraqabah kebersamaan Allah, Allah dekat dengan kita, maka di satu sisi akan muncul rasa berani, tapi di satu sisi karena muraqabah maka akan muncul juga rasa takut, rasa hati-hati. Nah, Masya Allah. Jadi ini kalimat yang luar biasa. Ini satu kalimat, tapi bisa meruntuhkan semua permasalahan yang kita miliki. Ini satu kalimat, tapi bisa membuat kita semua masalah-masalah yang kita punya itu bisa menjadi kecil. Nah, maka hendaklah kita melakukan segala sesuatu itu dimulai dengan bismillah. Nah, Masya Allah. Jadi kalau kita memahami, mentadaburi ayat yang pertama ini, akhirnya kita akan mendapatkan rasa bahwa ketika kita melangkahkan kaki untuk melakukan sesuatu, kita akan merasa bahwa Allah bersama kita. Karena kita mengatakan dengan nama Allah. Dengan itu artinya bersama. Ya, bersama Allah. Maka akan muncul muraqabah. Akan muncul rasa berani karena kita merasa backingan kita itu Allah. Bismillah. Dan di satu sisi juga akan muncul rasa hati-hati untuk menghindari diri dari maksiat karena ada Allah bersama kita. Jadi Bapak Ibu, ketika Bapak Ibu melakukan sesuatu dalam hidup atau dalam bisnis terutama, maka ketika ada ketakutan, ada masalah besar, maka hendaklah membaca bismillah, lalu jalan, langkah. Masya Allah. Yang kedua, ayat yang kedua, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Artinya segala puji bagi Allah, Rabb semesta alam. Nah, kalau kita memahami ayat yang kedua ini, maka kita akan memahami bahwa sebagai pebisnis, sebagai orang yang kita jualan, kita dagang, memahami ayat segala puji bagi Allah, Rabb
pemilik seluruh alam, ini akan memunculkan rasa ikhlas. Rasa bahwa yang memiliki segala sesuatu itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga ketika kita kehilangan, kita tidak merasa kehilangan karena ya Allah yang memiliki segalanya. Ketika kita mendapatkan pun kita tidak merasakan itu karena kita, tapi karena memang Allah menitipkan kepada kita. Nah, maka Abu Ja'far bin Jarir itu pernah mengatakan bahwa makna alhamdulillah itu kita bersyukur kepada Allah semata, hanya bersyukur kepada Allah dan bukan kepada makhluk yang lain. Bukan juga kepada makhluk yang telah Dia ciptakan atas segala nikmat yang telah Dia anugerahkan kepada kita. Yang tidak terhingga jumlahnya. Insya Allah. Jadi surat yang kedua, ayat yang kedua ini, di mana kita segala puji bagi Allah. Kita mengakui bahwa semua itu milik Allah. Nah, ini akan membuat kita berbeda dengan kapitalis. Jadi berbedanya syariah dengan kapitalis dalam bisnis ini, itu benang merahnya adalah orang kapitalis itu ketika dia memiliki sesuatu, maka dia merasa bahwa itu karena dia bekerja, dan itu miliknya. Itu miliknya. Sedangkan dalam syariat itu, ketika kita mendapatkan sesuatu, kita merasa bahwa itu dari Allah dan itu adalah bukan miliknya. Kita lahir tanpa membawa apa-apa, kita meninggal tanpa membawa apa-apa, itu bukan milik kita sehingga kemudian itu itu titipan Allah sehingga kemudian kita bisa menggunakannya untuk kemaslahatan bersama. Karena kita merasa bahwa Rabbil Alamin, Lillahi Rabbil Alamin. Kita merasa bahwa Allah itu Rabb. Seluruh alam memiliki. Maka implikasinya adalah bahwa setiap yang dimiliki dari kita bukan haknya. Maka masing-masing ya kita akan kalaupun kita kehilangan kita akan ikhlas, kalaupun kita tidak mendapatkan ya kita tahu bahwa Allah belum menitipkan kepada kita. Maka ketika pebisnis memahami kalimat segala puji bagi Allah yang menguasai seluruh yang ada di alam ini, maka dia akan merasa dia tidak menguasai apa-apa. Jadi ibaratnya nanti dia jadi seperti tukang jaga parkir. Jadi tukang jaga parkir. Jadi walaupun banyak motornya, tapi dia tidak merasa satu pun punya dia. Jadi kalau mau diambil, silahkan mau diambil. Nah ini, karena dia merasa bukan punya dia. Insya Allah, bayangkan. Jadi tidak takut gagal, tidak takut rugi, tidak takut bangkrut. Ya kalau mau bangkrut, bangkrut lah. Kalau mau hilang ya hilang lah. Insya Allah kita yakin bahwa takdir, kalau memang itu milik kita ya Allah akan titipkan kepada kita. Kalau memang bukan milik kita ya akan diambil sama Allah Subhanahu Wa Taala. Masya Allah. Itu ayat yang kedua. Ayat yang ketiga, Ar-Rahmanir Rahim. Kita mengucapkan bahwa Allah itu yang maha pemurah, lagi Allah itu yang maha penyayang. Allah itu yang maha pemurah. Maka ketika kita memahami ini, kita mentadaburi ini bahwa ternyata Allah Subhanahu Wa Taala itu punya sifat suka sayang dan suka meringankan orang. Artinya dalam bisnis pun, kalau bisnis kita mau maju, bisnis kita mau sukses, kita harus meringankan, jangan memberatkan, jangan menyusahkan. Dan kita juga harus punya sikap sayang sama orang. Sikap sayang artinya sikap tolong, sikap membantu orang, sikap mendahulukan orang lain. Masya Allah. Kita meniru sikap Allah. Sehingga yang muncul dari perilaku bisnis kita adalah sikap yang lemah lembut ketika berinteraksi dengan orang lain. Wah. Jadi kita akan muncul sosok seorang pengusaha yang Rahman, yang dia itu pemurah, ya, dan Rahim artinya murah itu artinya dia memudahkan, dia tidak menyulitkan orang. Ketika mau bergabung orang nggak punya uang, dia mudahkan. Ada orang mau beli uangnya nggak cukup, dia mudahkan. Ada orang beli tapi ongkirnya kemahalan, dia mudahkan. Ada orang, wah itu orang senang sekali. Dan juga Rahim artinya dia penyayang. Ya, artinya dia penyayang. Dia mendahulukan orang. Kalau ada orang kecewa karena beli sama dia, aduh daripada orang yang kecewa mending dia ganti. Karena dia Rahim. Masya Allah. Jadi kita mencontoh sifat Allah. Jadi ketika ini kita bisa lakukan,
dalam bisnis kita, maka bisnis kita insya Allah akan menjadi bisnis yang sustainable, yang long life, yang hidupnya jangka panjang, dan pembeli-pembeli kita akan suka dengan kita dan mereka akhirnya akan repeat order terus-menerus. Sebaliknya, kalau kita tidak punya sifat rahim dan juga tidak punya sifat rahman, maka kita tidak disukai oleh orang, kita dibenci oleh orang. Orang yang beli cuma beli satu kali, setelah itu tidak beli lagi. Orang yang beli pertama kali, setelah itu tidak mau beli lagi karena kita terlalu mahal, kita menyusahkan, kita kasar, kita tidak ada kelembutan. Masya Allah. Nah, kemudian itu ayat yang ketiga. Kemudian ayat yang keempat, Maliki Yaumiddin, bahwa Allah lah yang menguasai hari pembalasan. Jadi di dalam bahasa Arab itu orang-orang orang-orang Indonesia sering mengatakan kiamat. Kiamat itu diartikan sebagai hari kehancuran. Kiamat itu di Indonesia sering diartikan sebagai saat di mana bumi dihancurkan. Padahal sesungguhnya bukan. Kiamat itu hari kebangkitan. Dari kata kiam artinya dibangkitkan kembali. Sedangkan saat penghancuran itu dalam bahasa Arab disebut as-sa'ah. Sa'ah artinya waktu pembalasan, waktu kehancuran. Sedangkan kiamat itu setelah ditiupkan trompet yang kedua, nah itu dibangkitkan kembali, nah itulah kiamat. Nah disitulah kemudian kita dihitung, kemudian kita dikumpulkan, lalu kemudian kita dihisab. Nah apa dan bagaimana kita mentadaburi Maliki Yaumiddin? Bagi orang pengusaha muslim yang meyakini bahwa Allah itu menguasai hari pembalasan, maka ada di dalam bisnis itu namanya dia accountable, atau bahasa kita tuh yang sederhana tuh, dia bertanggung jawab, tidak mau menyakiti orang, tidak mau menzolimi orang, tidak mau mencurangi orang. Karena apa? Karena pengusaha yang meyakini Maliki Yaumiddin adalah pengusaha yang tahu bahwa kalau dia berbuat jahat sekarang, dia nyakitin hati orang saat ini, maka insya Allah nanti suatu ketika di hari pembalasan orang akan nagih sama dia. Orang akan menagih pembalasan sama dia. Maka ayat ini prinsipnya adalah tanggung jawab dan transparansi. Berbeda dengan prinsip-prinsip yang ada pada pelaksanaan bisnis secara konvensional atau secara kapitalis. Kalau orang kapitalis itu dia menganggap transparansi dan juga tanggung jawab hanya dilakukan secara horizontal. Kita bertanggung jawab hanya kepada pemegang saham. Kita bertanggung jawab hanya kepada publik, hanya kepada masyarakat. Nah, ini pemahaman orang-orang konvensional atau orang-orang kapitalis hanya sebatas ini. Namun orang muslim yang berbisnis, dia memahami bahwa pertanggungjawaban ini tidak hanya horizontal, tapi pertanggungjawabnya vertikal. Bertanggung jawab bukan hanya di dunia, tapi dia juga meyakini bahwa bertanggung jawab itu sampai di akhirat. Jadi bisnis itu akhirnya bagi seorang pengusaha muslim bukan hanya sekedar untung rugi, tapi bisnis itu bagi seorang muslim itu tentang surga dan neraka. Masya Allah. Jadi memahami Maliki Yaumiddin, memahami bahwa ada hari pembalasan. Ada hari di mana kita nanti akan dihisab. Maka Umar bin Khattab itu pernah mengatakan, radhiyallahu an, hisablah diri kalian sendiri sebelum kalian dihisab di yaumil akhir. Timbanglah diri amal kalian sebelum diri atau amal kalian ditimbang. Dan bersiaplah untuk menghadapi hari yang besar, yakni hari yang diperlihatkannya amal seseorang. Sementara semua amal kalian tidak tersembunyi. Jadi tidak ada yang bisa disembunyikan. Pada hari itu kita dihadapkan kepada Rabb kita. Tidak ada sesuatu pun dari keadaan kita yang bisa kita sembunyikan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka siapa yang menyakiti hati orang di dunia, dia akan mendapatkan balasan di akhirat. Siapa yang menipu orang di dunia, dia akan mendapatkan balasan. Maka dalam bisnis kadang-kadang kita harus menjaga, hati-hati. Kita jangan sampai nyakitin hati orang. Kita jangan sampai punya niat zolimin orang. Kita jangan sampai, na'udzubillah min zolik, ya Allah,
Jangan sampai kita mengambil hak orang. Bayangkan ya, ini ayat yang luar biasa. Kemudian ayat yang berikutnya, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu, ya ini uluhiyah, hanya kepadamu kami beribadah dan hanya kepadamu ya Allah kami memohon pertolongan. Nah, jadi ayat ini kalau kita tadaburi, ya kalau kita tadaburi, kita akhirnya sebagai pengusaha kita jadi memahami bahwa pada akhirnya kita itu memohon hanya kepada Allah. Jangan pernah kita berharap kepada manusia, jangan pernah kita berharap nanti dapat balasan dari manusia, maka hanya berharap kepada Allah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Makanya saya sudah kelewatan kayaknya ya. Tadi sampai ayat ke berapa tadi? Keempat ya. Saya ternyata sudah kelewatan, sudah sampai ayat kelima. Tapi mudah-mudahan ikhwah semuanya mudah-mudahan bisa memahami tentang ayat 1 sampai ayat keempat tadi. Maliki yaumiddin, dari mentadaburi surat Al-Fatihah dan bagaimana surat Al-Fatihah ini bisa kita tadaburi dalam konteks sebagai pebisnis. Ya wallahu alam bisawab. Saya mendoakan mudah-mudahan kita semua yang berbisnis, yang jualan, Allah berikan kemudahan, Allah berikan keringanan, Allah berikan kesuksesan bagi kita semua. Yang sedang punya masalah, bismillah. Mudah-mudahan masalah jadi kecil, masalah jadi enteng, kita bisa melalui setiap masalah yang ada, sehingga kemudian kita bisa bertumbuh menjadi lebih besar dan menjadi lebih bermanfaat lebih banyak lagi. Billahi taufiq wal hidayah wal afwan minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.